Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghua Sisingji edisi spesial, yaitu Sisingji The Great Episode ya. Untuk yang masih nungguin kelanjutan dari Sisingji season 5, harap bersabar dulu ya teman-teman. Kita nikmatin dulu aja yang series ini. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Jalan iblis besar. Semua siluman iblis di dunia, makhluk iblis, dan semua roh yang jahat berkumpul di sini. Siluman iblis di sini tak peduli apakah itu jiwa terang atau jiwa kegelapan. Selama dia cukup kuat, maka akan merajalela tanpa rasa takut. Hukum rimba adalah satu-satunya aturan di sini. Scene lalu diperlihatkan. Saat ini terlihat siluman iblis banteng yang bertarung dengan siluman babon raksasa. Perlu diketahui, siluman babon ini adalah perwujudan di masa lalu Sun Wukong. Kedua siluman ini saling beradu dengan sengit. Siluman banteng dengan tanduk yang lancip menyeruduk babon dengan keras hingga menabrak dinding bukit. Tapi siluman babon tak menyerah begitu saja. Ia pun dengan kekuatannya mengangkat iblis banteng dan menggepreknya ke tanah dengan sangat keras. Setelah mengalahkan iblis banteng, ia pun segera melompat ke atas di hadapan 4 iblis lainnya yang berdiri di atas. Keempat iblis itu tampaknya merupakan iblis tingkat tinggi, dan mereka tampaknya sedang menunggu untuk menantang siluman babon. Siluman babon pun berdiri dengan tekad yang kuat. Tak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Ia lalu merubah tubuhnya menjadi wujud manusianya, menjadi sosok pria yang tegap dan juga tampan, berambut merah dengan rompi bulunya yang membuat dia semakin garang. Dia adalah Gui Xiao. Dia adalah Sun Wukong di masa lalu sebelum dia mengalami reinkarnasi. Dijelaskan, manusia di jalan iblis besar mendapatkan perlindungan dengan menyembah siluman iblis yang berbeda. Manusia menganggap siluman iblis yang disembahnya sebagai dewa pelindung bagi mereka. Dan dahulu kala, seorang gadis dipertemukan oleh siluman iblis yang sangat hebat. Siluman itu telah menyelamatkan sukunya yang bernama suku Klan Bunga. Siluman itu tiada lain adalah siluman babon Gui Xiao atau wujud Sun Wukong zaman purba. Scene beralih di masa sekarang. Gadis muda itu kini sudah sangat tua dan menjadi sesepuh di desanya. Wanita itu bernama Guozi. Terlihat anak-anak pun sangat antusias untuk mendengarkan cerita dari wanita tua itu. Guozi pun lalu melanjutkan ceritanya bahwa peristiwa itu terjadi 60 tahun yang lalu. Di hari itu adalah hari di mana suku Klan Bunga mengundang dewa. Saat ini, sang kepala suku sedang berdoa dan memohon kepada dewanya yang merupakan siluman iblis gajah untuk turun menyelamatkan desa karena akhir-akhir ini ada siluman jahat yang menculik kerabat mereka. Dan tiba-tiba saja tanah pun bergetar hebat, membuat para warga pun ketakutan. Yang ternyata para siluman iblis gajah pun berdatangan dipimpin oleh Raja Siluman Gajah. Saat ini, warga suku Bunga telah mempersembahkan hasil panen yang terbaik kepada siluman gajah. Mereka berharap dewa mereka, yaitu siluman gajah, akan menyelamatkan dan melindungi mereka. Tapi tak disangka, saat ini siluman gajah telah berubah menjadi siluman bayangan gelap. Bukannya mereka melindungi rakyat suku Bunga, tapi mereka kini menyerang suku Bunga dan berniat akan memakan seluruh manusia warga suku Klan Bunga. Jelas hal itu membuat seluruh warga pun jadi panik. Siluman gajah pun mulai memakan rakyat suku Klan Bunga satu persatu. Para rakyat sangat ketakutan. Mereka jadi kocar-kacir. Guozi pun di situ sangat syok dan ketakutan. Dia pun segera berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi siluman gajah sangat kuat dan besar, hampir saja akan memakannya. Tapi untung saja Paman Guozi mendorong Guozi dan menumbalkan dirinya. Sang paman hanya bisa memberikan pesan kepada Guozi agar Guozi segera kembali ke desa dan memberitahu warga yang lain. Guozi pun segera bergegas berlari untuk kembali ke desa dan memberitahu yang lain. Tapi para siluman gajah pun tak tinggal diam dan segera mengejar Guozi. Guozi yang panik pun diyakini malah menuju ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama Tanah Terlarang. Di tengah daerah itu terdapat batu api besar yang menyala. Dan saat Guozi mendekat, tiba-tiba saja pisau yang dibawanya menyala. Hal itu membuat Guozi keheranan. Tapi bersamaan dengan itu, 3 siluman gajah pun keburu datang dan akan menangkap Guozi. Sementara di langit terlihat juga beberapa bongkah batu api meluncur deras ke arah batu api di bawah. Dan mak dawar,
Batu api pun kini meledak, dan setelah ledakan itu, Guozi pun sangat kaget melihat sosok besar di depannya yang saat ini memegang erat tinju dari salah satu siluman gajah. Sosok besar itu pun lalu menggeprek siluman gajah ke tanah dengan brutal. Yang ternyata sosok itu adalah sang siluman babon Guixiao. Guixiao kini terlihat sangat marah. Dari tubuhnya memancarkan aura membunuh merah terang yang sangat kuat. Melihat hal itu, siluman gajah yang lain pun juga menjadi marah. Mereka juga sempat meremehkan Guixiao dengan mengatakan kalau Guixiao hanyalah siluman kera kecil. Mereka berdua pun segera maju untuk menghajar siluman babon. Tapi yang terjadi, siluman babon dengan mudahnya menghabisi siluman gajah itu satu persatu. Scene lalu beralih. Saat ini Guozi telah sampai ke desanya. Tapi betapa terkejutnya ketika ia melihat desanya telah luluh lantah dan terbakar, dihancurkan oleh para siluman gajah. Siluman gajah pun menangkap seluruh warga yang tersisa untuk dibawa pergi. Jelas hal itu membuat Guozi sangat terpukul. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh di atas tanah yang dipijaknya. Tapi tiba-tiba saja sang siluman babon kini muncul dari belakang Guozi. Kedatangannya jelas membuat para siluman gajah terkejut. Siluman babon juga sangat kesal melihat para siluman gajah. Raja siluman gajah pun segera menyuruh anak buahnya untuk menghabisi siluman babon. Siluman babon yang juga sangat geram dengan siluman gajah pun segera melompat maju. Dengan mata dan tubuhnya yang menyala merah, siluman babon pun segera menghajar siluman gajah satu persatu. Hal itu membuat Raja Gajah pun geram. Ia pun segera mengerahkan kekuatannya. Riak energi biru pun memancar deras dari tubuhnya, dan ia pun kini juga bersiap untuk melancarkan serangan. Dan adu tinju pun terjadi. Tapi sayang sekali, tinju Raja Siluman Gajah tak ada artinya bagi siluman babon. Tinju siluman babon pun dengan mudahnya melumat Raja Siluman Gajah, membuat Raja Siluman Gajah pun kini terluka parah. Tapi kini siluman gajah pun tak mau mati begitu saja, dan tak disangka dia pun lalu berinisiatif untuk memakan anak buahnya. Seketika riak energi kegelapan pun meledak dari tubuhnya. Kekuatannya pun langsung meningkat drastis. Riak hitam dan biru kini bercampur dan berkumpul dan semakin membesar. Lalu dengan belalainya, siluman gajah pun menembakkan energi yang sangat kuat kepada siluman babon. Siluman babon pun dengan cepat menahannya dengan kekuatan energi merahnya. Adu kekuatan pun berlangsung dengan sengit. Raja siluman gajah pun tak ingin berlama-lama lagi. Ia pun dengan cepat segera mendorong kekuatan terkuatnya untuk membunuh siluman babon. Energi yang begitu kuat membuat siluman babon pun kewalahan. Pandangannya menjadi kabur. Tapi dengan tekad yang kuat, siluman babon segera meledakkan kekuatannya. Perlahan-lahan, energi merah kini mulai mendorong energi siluman gajah. Siluman babon pun melesat maju, menangkap gading Raja Siluman Gajah, lalu melemparkannya dengan sangat kuat ke udara. Siluman babon pun dengan cepat melesat ke atas siluman gajah sambil bersiap untuk melancarkan tinju terkuatnya. Dan Raja Siluman Gajah pun kini terkapar tak berdaya. Dia pun hanya bisa melontarkan kata-kata bahwa siluman babon pada akhirnya akan sama seperti dirinya. Tapi sebelum Raja Siluman Gajah itu menyelesaikan kata-katanya, siluman babon pun segera melumat Raja Siluman Gajah dengan kakinya. Siluman babon pun meraung. Raungannya menggetarkan seluruh area di situ sebelum aura merah terang pun memancar dari tubuhnya. Lalu ia pun berubah menjadi wujud manusianya. Setelah melalui pertempuran panjang, tubuhnya kini menjadi lemas, dan tak lama kemudian dia pun pingsan. Guozi pun cukup terkejut melihat keadaan siluman babon, karena ternyata siluman babon ini bukanlah siluman bayangan gelap, akan tetapi dia adalah siluman cahaya. Guozi pun sempat ingin meninggalkan siluman babon, tapi ia lalu memutuskan untuk menggeser siluman babon menjauh dari siluman bayangan gelap agar tak terpengaruh. Singkat cerita, siluman babon pun sudah sadarkan diri. Dia saat ini merasa familiar dengan pisau tulang milik Guozi. Tapi Guozi pun tampak ketakutan ketika siluman babon itu mendekatinya. Tapi nyatanya siluman babon itu ternyata periang dan juga sangat kuat. Bahkan dengan cepat ia mampu memulihkan badannya yang terluka parah. Sempat siluman babon pun menakuti Guozi kalau ia akan memakannya. Tapi tiba-tiba Guozi pun menangis dengan keras. Siluman babon pun jadi bingung kenapa gadis kecil ini menangis begitu keras.
Yang ternyata saat ini Guozi sangat sedih karena seluruh kerabatnya saat ini telah diculik oleh para siluman gajah. Siluman babon pun segera menenangkannya. Dia pun berjanji akan membantu Guozi mencarinya, asalkan Guozi mau menyembahnya dan menjadikannya dewa yang baru. Guozi pun kini jadi tertawa. Ia tak menyangka siluman babon ini ketika tidak bertarung menjadi tak menakutkan. Ia pun segera mencarikan persembahan untuk siluman babon, yaitu beberapa buah dan pisang. Siluman babon pun dengan lahapnya memakan buah pisang itu. Dia cukup kaget dengan rasa buah itu yang menurutnya sangat enak. Dia menyebut pisang itu dengan batang kuning karena memang saat ini ia tak tahu nama buah itu. Guozi pun segera memberitahunya kalau nama buah itu adalah pisang. Mereka berdua pun kini memulai perjalanannya untuk mencari kemana perginya siluman gajah. Siluman babon yang bernama Gui Xiao dengan senang hati melindungi Guozi dari siluman yang mereka temui. Dia juga melindungi Guozi dari hujan dan panas. Mereka berdua pun lalu memutuskan untuk membuat rumah kecil portabel untuk tempat tinggal Guozi. Rumah itu lalu digendong Gui Xiao seperti tas ransel sehingga bisa dibawa kemana-mana. Mereka pun kini mendapatkan info kalau para siluman gajah saat ini membawa para tawanan ke Raja Siluman Bermata Merah. Lalu mereka juga mendapatkan kabar bahwa ada Dewa Bumi yang mengetahui apa saja. Lalu mereka menemui Dewa Bumi untuk menanyakan di mana Siluman Bermata Merah berada. Dewa Bumi itu mempunyai sosok seperti pohon dan mempunyai 3 kepala. Dia mengaku kalau dia mempunyai kemampuan rendah, akan tetapi dia mampu mengubah arah kemanapun Guozi pergi. Dan tiba-tiba saja Dewa Bumi pun membawa Guozi dan Gui Xiao ke suatu tempat di bawah tanah. Hal itu membuat Gui Xiao cukup kesal dengan Dewa Bumi itu. Dan benar saja tempat itu ternyata adalah jebakan. Tiba-tiba kini muncul akar bercahaya hijau yang menjerat Gui Xiao. Akar itu menjerat dengan sangat kencang dan mampu menyerap energi dari Gui Xiao. Gui Xiao pun segera mencoba meledakkan akar itu, tapi ia pun tak mampu. Sementara itu, akar hijau pun juga menyerang Guozi yang membuat Guozi jadi pingsan. Yang ternyata akar hijau itu dikontrol oleh siluman tikus yang saat ini sedang bersembunyi. Gui Xiao yang melihat Guozi pingsan, ia pun menjadi sangat marah. Amarahnya pun meledak. Riak energi merah yang sangat besar pun meluap dari tubuhnya, sehingga membuat akar-akar hijau pun tak mampu lagi menyerap kelebihan energi merah itu dan meledak. Ledakan yang begitu besar membuat tempat itu pun akan runtuh. Siluman tikus pun kini segera menampakkan dirinya. Dia pun lalu bergegas untuk keluar dari tempat itu. Gui Xiao pun tak mau membiarkannya. Sambil menggendong Guozi, ia pun juga segera mengejar kemana tikus itu pergi. Hingga akhirnya mereka pun keluar dari dalam tanah dan muncul di tempat Dewa Bumi. Akan tetapi Gui Xiao pun jadi kaget karena tiba-tiba saja Guozi kini telah menghilang. Ia pun jadi sangat marah kepada siluman tikus dan langsung mencekiknya. Tapi belum saja Gui Xiao selesai mengancam tikus itu, tiba-tiba saja Dewa Bumi pun malah menjerat siluman tikus dan membunuhnya sambil mengatakan kalau anak buahnya itu tidak becus. Jiwa dari siluman tikus pun lalu diserap oleh Dewa Bumi, membuat energi Dewa Bumi pun meningkat. Melihat hal ini, Gui Xiao pun jadi geram. Ia pun jadi tahu kalau Dewa Bumi lah yang ternyata adalah siluman bermata merah yang membuat siluman gajah menjadi siluman gelap dan membantai suku klan bunga. Apalagi saat ini Guozi tak ada di situ. Sun Wukong pun segera melesat maju, tapi Dewa Bumi pun dengan cepat melancarkan serangan akar-akarnya. Akar-akar itu membuat Gui Xiao kesulitan untuk melakukan serangan. Bahkan akar-akar yang kuat dan rapat itu kini mampu menjerat Sun Wukong. Ditambah lagi Dewa Bumi lalu menggerakkan bebatuan untuk benar-benar melumpuhkan Gui Xiao. Tubuh Gui Xiao pun kini sudah tak terlihat lagi, tertutup dan terpenjara oleh batu. Dewa Bumi pun merasa puas karena merasa telah menang. Tapi tiba-tiba saja batu itu melayang ke udara dan yang ternyata saat ini Gui Xiao pun bangkit dan merubah dirinya menjadi jiwa babon raksasa. Gui Xiao pun ngamuk dan berlari maju. Dewa Bumi yang panik pun segera menghujani Gui Xiao dengan tembakan-tembakan akarnya. Akan tetapi serangan-serangan itu hanya seperti debu di hadapan sang siluman babon. Gui Xiao pun lalu dengan cepat melesat dan mencekik Dewa Bumi. Dengan kekuatan yang besar, Gui Xiao pun melancarkan tinjunya yang langsung menghancurkan Dewa Bumi itu menjadi berkeping-keping. Sedangkan 3 kepalanya pun terpisah dan tercecer di tanah. Segera Dewa Bumi itu pun mengeluarkan Guozi yang dijerat oleh akar-akarnya.
Gu Xiao pun segera mengecek kondisi Guozi, yang ternyata Guozi saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Gu Xiao pun kini mengangkat kedua kepala Dewa Bumi dan memaksa mereka untuk memberitahu di mana suku klan Bunga saat ini. Tapi Dewa Bumi itu masih bersikeras tak mau memberitahu, karena ia mengaku jika mereka memberitahu maka mereka akan mati. Tapi jelas Gu Xiao tak kalah kejam. Dia juga mengancam jika Dewa Bumi itu tak memberitahunya, dia akan segera membunuh mereka. Sontak Dewa Bumi langsung ketakutan dan segera memberitahu kalau saat ini suku klan Bunga dikirim ke aliansi kegelapan. Mendengar hal itu, Guozi pun jadi kaget karena ia tahu bahwa itu merupakan organisasi terbesar di jalan iblis besar. Mereka sangat kejam, sudah tak terhitung jumlahnya makhluk hidup yang mereka bunuh. Gu Xiao pun justru jadi semangat mendengarnya. Dia pun tak jadi membunuh Dewa Bumi, dan ia malah menyuruh Dewa Bumi untuk mengumumkan kepada seluruh jalan iblis besar bahwa Gu Xiao, Dewa pelindung Guozi, adalah siluman iblis terkuat. Dia akan segera menghancurkan seluruh aliansi kegelapan. Sementara itu, di sisi lain, di jalan monster besar, terlihat dua monster tingkat tinggi yang saat ini merasakan aura kedatangan Gu Xiao. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.